Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya? Seperti judulnya, hari ini aku mau ngebahas topik yang menurut aku ringan tapi syarat akan informasi ya gitu. Dimana buat teman-teman yang nanti akan jadi anak kos-kosan yang harus merantau keluar kota, kemudian kosnya emang harus ada roommate'nya ataupun ada teman sekamar. Well, aku mau berbagi cerita dan juga tips gimana caranya menghindari konflik ataupun masalah-masalah yang sering terjadi di kalangan anak kos yang punya roommate gitu loh. Nah, di sini aku mau berbagi pengalaman dan juga tips barangkali bisa bermanfaat buat kalian yang emang nantinya kosnya itu bareng sama temen, oke? Buat kalian yang ngerasa informasi ini bermanfaat, subscribe dulu channel ini biar aku semakin semangat untuk update videonya. Dan langsung aja kita bahas hal-hal ataupun tips gimana caranya menghindari konflik ketika kamu punya roommate satu kos-kosan. Nah guys, ngomongin dunia kos-kosan, aku dulu ketika kuliah juga kosnya itu pernah sendiri dan juga pernah punya roommate ataupun teman sekamar. Dan aku juga punya banyak banget cerita teman-teman aku dulu yang punya roommate gitu. Pastinya tuh hampir semua tuh mereka kayak sambat guys, kayak ngomongin, aduh ternyata kalau punya roommate itu tuh nggak enak ya gitu, teman sekamar tuh ternyata repot banget, ternyata aku nggak cocok dan sebagainya gitu loh. Aku sampai bingung gitu loh, kenapa kayak kalau tiap orang ketika ngumpul tuh selalu kayak komplain about their roommate gitu loh. Sebetulnya roommate mereka tuh sejahat apa gitu loh, seusil apa gitu loh, sampai teman-teman aku tuh hampir semuanya sambat. Nah di sini aku mau berbagi cerita dan juga berbagi tips gimana sih caranya punya roommate yang cocok, akrab, dan juga kita bisa tinggal satu kos-kosan itu bisa nyaman gitu loh. Karena again, aku paham banget kalau kita kos kan kita harapannya bisa tidur, bisa istirahat nyaman ya, apalagi setelah beraktivitas, setelah kuliah, capek gitu kan, pengen tempat yang nyaman. Tapi kalau ketemu orang yang nggak kita sukai ataupun kita ada kayak masalah gitu sama roommate kita kan rasanya kayak, aduh nggak betah nih ke kos-kosan, akhirnya malah nggak istirahat ataupun nggak balik kos, seperti itu. Itu terjadi banget guys. Nah di sini sebelum aku mau bahas lebih jauh, aku juga mau ngasih informasi ke kalian bahwasanya tipikal roommate itu juga banyak guys, atau ada beberapa. Misal roommate yang pertama adalah tipe yang emang kalian itu udah temen deket atau sahabatan dari jauh. Misal kalian itu dari satu sekolah, udah kenal, udah sahabatan gitu kan, and then kalian itu kayak merantau, keterima di satu univ yang sama, dan kamu ngekos satu kamar. Itu bisa jadi kayak gitu. Yang kedua, roommate yang kenal setelah kalian kuliah. Misal kalian seperti aku tadi, kayak kita kos awal itu masih sendiri-sendiri, tapi karena udah dapet temen, akhirnya kamu ngerasa cocok, akhirnya kamu ngekos bareng. Itu bisa juga seperti itu. Yang ketiga, ini yang nggak parah ya, yaitu tipe roommate yang emang random, dimana kamu itu harus dapetin roommate yang kamu tuh nggak kenal sebelumnya. Jadi misal gini, kamu mau hemat nih ya, mau hemat, kemudian kamu milih kos yang isi kamarnya tuh 2 orang. Nah kamu nggak bawa temen gitu loh, which is kamu sendiri. Dan ketika kamu mau kayak ngekos ke kos-kosan tersebut, ibu ataupun ownernya itu bilang, mas nanti di ini ya digabung sama anak ini ya gitu, dimana kamu tuh nggak kenal dia tuh siapa gitu loh. Ini mungkin terjadi guys gitu, karena ada juga tipikal kos yang hitungannya tuh per orang, dimana kayak misal satu kamarnya itu 500.000 tapi karena sharing jadi 250.000 per orang, dan ya kamu digabungin sama orang random gitu loh. Pokoknya ya satu kamar ini buat 2 orang. Nah ini literally banyak banget masalah sih buat orang-orang yang mungkin nggak kenal jauh gitu loh dengan roommate yang emang random ini. That's the reason aku bisa bilang, makanya dunia kos-kosan itu kadang problematik banget, apalagi kalau kalian udah punya roommate. That's the reason aku buat video ini untuk ngebahas gimana sih mas caranya buat kita tuh bisa nyaman punya roommate gitu. Karena based on my experience guys, aku punya roommate dan alhamdulillah roommateku itu bener-bener suportif banget, enak banget, dan sampai sekarang aku pun juga masih komunikasi sama dia. Dan aku ngerasa cerita ataupun pengalaman aku ini bisa juga bermanfaat buat kalian yang nantinya pasti punya roommate kalau kuliah ataupun ngekos. Tips pertama dari aku adalah sharing based on agreement. Jadi teman-teman, buat kalian yang nanti kos kemudian kalian mikirnya, aku suka deh ataupun aku pengen deh punya roommate gitu, biar nanti aku bisa lebih hemat karena apa-apanya bisa sharing. Nah, perlu digarisbawahi, sharing di sini ataupun berbagi harus based on agreement. Dimana kalau kalian mau patungan ataupun mau beli apa ataupun ngerasa kayak nanti ini buat bersama, itu emang harus ada perjanjian kedua belah pihak. Misal masalah sederhana aja, beli tisu misal, tisu di kamar, kamu ngerasa tisu aja lah, masa iya sih aku harus bilang. Nah ini adalah perilaku yang salah guys. Meskipun itu cuma sekedar tisu, belinya pakai uang kamu ataupun uang dia ataupun uang bersama, itu emang harus kita based on agreement, harus bilang,
ini tisu kita pakai uang bersama ya, kita patungan, maka kita bisa buat berdua, kayak gitu ngomongnya. Atau enggak kamu bisa bilang, oh ini tisu buat bersama ya, aku beli kali ini, next kamu yang beli, nanti aku juga bisa pakai. Harus seperti itu. Kenapa? Jangan sampai kalian ngerasa kayak, ah ini cuma sekedar tisu, ah ini sekedar bahan ini, ah ini murah gitu. No guys, apapun yang kalian sharing di kos-kosan kalian, itu harus based on agreement. Jangan sampai seenaknya sendiri, karena menurut aku itu adalah salah satu step ataupun langkah di mana hubungan kalian itu sama roommate kalian bisa nanti salah paham dan juga banyak masalah. Banyak banget teman-teman aku yang ngerasa kayak dulu tuh punya masalah perkara hanya masalah sharing. Misal, ala aku lo minta tisu aja masa iya aku dimarahin. Ala aku perkara minta ini aja lo masa iya aku dimarahin, kayak gitu-gitu. Jadi jangan sampai teman-teman hanya perkara sepele seperti ini bisa jadi masalah sama kalian. Apapun itu, mau sabun, mau sampo, mau kayak hal yang mungkin kita sharing tuh misal kayak tisu, apalagi ya, galon, ya kan, terus kemudian kayak mungkin pengharum ruangan, pokoknya apapun yang berhubungan dengan barang yang dipakai bersama harus based on agreement, harus kamu bilang kayak gitu. Jangan cuma main feeling aja, karena again namanya orang beda-beda, karakternya beda-beda. Jangan sampai kalian nggak minta izin ataupun nggak ada agreementnya dari kedua belah pihak. Nah guys, tips yang kedua dari aku adalah masalah meminjamkan barang. Ini tuh adalah masalah yang sering banget terjadi di roommate ya, dimana kalian itu kayak mau minjemin barang ataupun pinjem barang, ending-endingnya kok malah berantem gitu loh. Di sini aku mau bilang, sebelum kalian mau pinjem barang, usahakan sebelum pinjam, make sure dulu kalau kalian itu emang ngerasa barang yang kalian pinjam itu emang barang yang penting dan kalian itu butuh banget. Kalau enggak, use your own stuff aja. Jangan sampai pinjem-pinjem. Misal nih, masalah kayak baju. Baju kok sampai pinjem, itu kan kayak kalau emang nggak penting-penting banget, coba pakai baju sendiri aja deh gitu. Jangan pinjem gitu. Kenapa? Karena gini guys, kebanyakan teman-teman aku dulu tuh berantem hanya perkara masalah nggak enakan. Jadi misal kamu tuh kayak dipinjemin gitu ya, kayak teman kamu minjem kayak baju gitu kan. Kamu ngerasa kayak, aduh aku kok nggak enak ya gitu kalau nggak minjemin, terus kemudian kamu bilang oke, padahal kamu tuh kayak ngerasa keberatan gitu loh. Endingnya kamu ngomongin aibnya teman kamu, kemudian kamu ngomongin aibnya kejelekan teman-teman kamu itu di tongkrongan. Ini loh dia pinjem baju aku padahal gini. Nah ini kamu juga salah guys. Jadi menurut aku ya, kalau kalian emang mau pinjem barang, make sure dulu kalau emang itu barangnya butuh banget, dan jangan sampai kamu itu kayak malah hanya gengsi gitu loh guys perkara pinjem barang, paham gak sih? Dan juga kalau kamu pinjem barang, ada dua tanggung jawab yang harus kamu lakukan ya. Pertama, kamu harus protect ataupun menjaga barang tersebut, dan yang kedua adalah on time dalam masa mengembalikan barang tersebut. Masalah menjaga ini tuh juga sering jadi masalah. Semisal kamu tuh pinjem barang dan kamu ngerasa kayak, halah itu lo roommate aku sendiri, teman dekat aku sendiri, terus kamu kayak makainya tuh sembrono. Misal kamu pinjem ces-cesan, terus kamu kayak lepas pasangnya tuh sembrono, akhirnya rusak gitu kan. Nah ini juga jadi masalah gitu loh. Karena at the end of the day, kamu pinjem barang, meskipun itu teman dekat kamu, ya kamu tuh kayak apa ya, kamu juga harus punya tanggung jawab untuk hati-hati gitu loh. Ini bukan barang kamu masalahnya gitu kan. Dan juga masalah on time untuk mengembalikan. Ini juga jadi masalah banget sih gitu. Karena misal kamu bilang sehari ya pinjemnya, terus kemudian kamu bawa seminggu. Nah ini kan salah gitu loh. Jangan sampai punya prinsip, halah temen aku kok nggak masalah lah aku bawa seminggu gitu. Nah ini juga jangan sampai seperti ini ya teman-teman. Pinjem barang harus menjaga dan juga harus komitmen untuk mengembalikan seperti itu. Kalau emang barangnya nggak penting-penting banget, again, nggak usah pinjem barang, tapi use your own stuff. Pakai barang-barang kamu sendiri aja seperti itu, oke? Dan masalah-masalah seperti ini tuh kadang muncul di tongkrongan guys, kayak ngomongin aibnya temen. Misal, kamu tahu nggak sih barang aku lo dipinjem sama ini gitu, dibuat foto, dibuat ini, dimasukin Instagram. Ada yang juga seperti itu guys. Biasanya cewek-cewek yang minjem baju, pinjem kerudung gitu kan. Nah ini kayak barang-barang yang sederhana seperti ini tuh mending punyanya sendiri-sendiri aja guys gitu, daripada buka aib ya kan. Karena tipikal orang kan beda-beda gitu loh. Mungkin bilangnya oke-oke aja tapi di belakang gerundel gitu kan. Ada yang looks fine, kita nggak masalah, tapi tiba-tiba ngomongin di belakang. Nah ini jadi masalah banget guys gitu, karena again kadang ada orang yang nggak enakan, jadinya tuh malah serba salah dan juga miskomunikasinya tuh timbul di situ. Jadi please use your own stuff. Gunakan barang-barang kamu pribadi. In emergency situations ataupun emang kebutuhan yang mendesak dan penting baru pinjem, tapi perhatikan untuk menjaga dan juga dikembalikan dengan yang baik gitu loh. Maksudnya jangan sampai ada kerusakan seperti itu.
Nah guys, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu masalah jadwal beres-beres. Nah di sini aku mau garis bawahi bahwasanya tiap orang itu punya personality yang beda-beda. Misal ada orang yang suka banget bersih-bersih, ada juga orang yang mungkin maaf agak jorok ya, jadi malas bersih-bersih. Nah masalah ini muncul ketika orang ini tuh gabung untuk tinggal bersama guys. Nah masalahnya gimana nih gitu, kita kan mau ngingetin kadang sungkan, ataupun kalau mau nyuruh bersih-bersih juga takut dibilang bosi gitu kan. Nah masalahnya gimana mas gitu loh, ada solusi nggak? Ada dong gitu loh. Solusinya adalah teman-teman di sini harus punya jadwal khusus untuk bersih-bersih dan juga harus komitmen ya teman-teman. Misal kamu mau punya komitmen setelah pulang kuliah harus beres-beres, maka ya mau nggak mau kalian berdua harus beres-beres kamar gitu loh. Atau nggak mau dijadwal hari ini kamu, besok kamu gitu kan. Ada juga jadwal buang sampah misal, itu juga harus ada jadwalnya. Harus juga komitmen teman-teman. Kenapa? Kamar itu bukan kamar kamu pribadi, tapi juga kamar orang lain. Jangan seenaknya, jangan malah punya mindset ya udah sih kalau kamu ngerasa nggak nyaman pindah aja. Ada loh orang-orang kayak gitu guys, temen aku dulu kayak egois banget kan jatuhnya. Jadi harus hati-hati guys, dan juga emang harus punya komitmen ataupun jadwal bareng untuk beres-beres seperti itu. Emang bener sih harusnya punya temen yang emang sefrekuensi ya dan satu visi gitu. Misal kamar bersih ya emang harus bersih gitu loh, jangan punya dua orang yang memiliki dua kepribadian yang beda gitu, takutnya banyak sengkleknya nanti. Jadi again, jadwal beres-beres itu mungkin terlihat sederhana tapi komitmennya yang susah gitu loh. Banyak orang yang kayak halah nanti aja deh gitu, jatuhnya malah nanti saling tunjuk gitu kan, ini kan waktu kamu kemarin nggak beres-beres loh gitu-gitu. Nah itu jadi masalah juga. Jadi teman-teman, jadwal beres-beres itu penting banget ya gitu, karena tempat tinggal yang bersih, kos yang bersih juga berpengaruh ke mood ataupun ke vibes-nya kamu tinggal gitu loh. Kalau kamu emang ngerasa tempat kamu kotor ya bersihin gitu, biar vibes-nya tuh positif dan kamu bisa belajar lebih nyaman seperti itu. Terlihat sederhana tapi emang fatal kalau nggak dilakuin ya, yaitu jadwal beres-beres. Nah guys, poin selanjutnya adalah saling peka. Apa sih saling peka mas gitu di sini? Aku mungkin lebih ngasih ke contoh aja ya guys, biar teman-teman paham yang aku maksud. Jadi saling peka di sini adalah teman-teman, nanti kalau kalian punya roommate ataupun teman kamar, usahakan kalian itu punya rasa sensitif yang bagus gitu. Jadi misal gini, kalau kalian emang nggak bawa motor, dulu kan aku nggak bawa motor ya guys. Kemudian teman kamu bawa motor, jadi kan kalau kemana-mana kan pasti pakai motornya dia gitu kan. Mau ke kampus, mau beli apa, mau cari makan gitu. Maka punyalah sensitivitas ataupun kepekaan untuk sharing. Jadi misal gini, dia bawa motor, ya berarti kamu nanti harus beli bensinnya, kayak gitu. Jangan sampai kayak cuma numpang aja, jatuhnya nanti malah jadi bahan omongan. Aku punya temen dulu kayak gitu guys, jadi misal dia tuh sering banget nebeng, tapi tiba-tiba ya jadi bahan omongan. Dia loh, masa iya cuma nebeng-nebeng aja, masa nggak pernah ada rasa beli bensin kayak ini kayak. Tapi dia tuh ngomongnya nggak berani ke temennya gitu loh guys, tapi ngomongnya tuh di tongkrongan ke orang lain. Nah kan kasihan ya gitu, maksudnya ya kalau emang kamu keberatan ya jujur aja gitu loh. Kalau emang kamu yang bawa motor teman-teman, maka ya kasih pengertian ke teman kamu yang nggak bawa motor. Misal boleh kok dipakai gitu, cuma nanti gantian ya kalau ngisi bensin gitu. Jadi ya enak gitu, jangan sampai kamu kayak ngerasa ya udahlah itu kan motor dia ya, yang beli bensin ya harus dia. Nah ini salah banget ya teman-teman. Masalah yang menurut aku apa ya sederhana tapi jadinya fatal gitu loh. Karena karakter-karakter kayak gini tuh adalah karakter yang simple tapi jatuhnya nanti jadi habit. Kalau makin lama jadi makin kesel kitanya kayak gitu. Apalagi ya yang mungkin contohnya bisa jadi kayak masalah galon juga, air galon mungkin. Kalau mau beli air galon juga, kalau temen kamu yang bawa galonnya, kamu nggak bawa galon ya maka ya kamu yang gantian beli airnya kayak gitu. Kemudian kalau masalah pengharum ruangan mungkin, kamu ngerasa punya pengharum ruangan dipakai sama dia ya kasih pengertian, nanti kalau habis beli ya gitu. Jadi saling peka. Jadi menurut aku kalau kalian emang mau sharing ataupun emang kalian ngerasa aku nggak punya barang itu tapi aku ngerasa menikmati barang itu, means that kamu punya tanggung jawab juga untuk apa ya, ngerawat dan juga menafkahi barang itu guys. Paham nggak sih? Menafkahi dalam artian juga kamu harus keluar modal juga untuk itu. Oh iya, contoh yang paling penting adalah Magicom. Magicom mungkin kamu bawa Magicom, teman kamu juga harus lebih peka. Kalau nggak peka dikasih tahu, nanti kamu yang bawa beras ya gitu, gantian. Mungkin dia yang bawa Magicom, kamu yang bawa beras, seperti itu. Jadi teman-teman di sini emang sifat kepekaan seseorang itu diuji banget pada saat kalian ngekos. Jadi jangan sampai egois, karena again kita nggak tahu karakter teman kita. Meskipun kamu ngerasa akrab banget sama teman kamu, tapi ya kadang again karakter itu nggak pasti. Takutnya mereka
ngomongin kamu di belakang dan itu bisa jadi masalah. So guys, that's all my video. Semoga teman-teman yang nantinya ngekos sama roommate kalian, whether itu teman akrab kalian ataupun emang orang random, semoga kalian betah. And if you have a very unique ataupun kayak cerita-cerita lucu ketika sama roommate kalian, coba komen di bawah. Karena menurut aku kalau ngekos sama temen itu emang suka dukanya banyak banget ya. Kadang kita bisa banyak sukanya, kadang juga banyak dukanya kayak gitu-gitu. Well, semoga informasi yang nanti kalian ceritakan di bawah bisa juga bermanfaat bagi orang lain yang nonton video ini. And that's all my video guys, and have a nice day everyone.